semuanya, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, baiknya satu jam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang bersyukur. Kami berterima kasih atas napas kehidupan dan kesempatan baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh waktu kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan rendah hati, memahami isi dan firman-Mu, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan, kami berharap melalui renungan ini, namamu semakin dimuliakan dan kami dibuatkan dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, jadi renungan pada pagi ini terambil dari Lukas 5 ayat yang ke-38, yaitu berbunyi, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi tema renungan pada hari ini yaitu akan datang waktunya. Jadi pernah nggak sih kalian ngerasa gitu kalau waktu sehari itu kayak kurang banget gitu bagi kita, pagi sampai sore kita sekolah, atau bahkan yang pulang sekolah ada yang les, dan malamnya kita masih ada tugas atau PR, atau bahkan belum lagi tugas kelompok, eskul, atau persiapan lomba. Dan kadang kita sempat bingung gitu, kapan sih ada waktu buat kita istirahat, doa, atau sekedar ngobrol sama keluarga. Dan di Lukas 5 ini Yesus bilang nih bahwa ada waktunya orang berpuasa, ada waktunya orang makan dan minum. Dan artinya Tuhan ini tahu bahwa setiap musim itu punya waktunya masing-masing. Jadi bukan semua kegiatan kita lakukan sekaligus, tapi kita belajar pakai waktu itu dengan baik dan bijak. Nah, masalahnya nih, seringkali kita cuman pakai waktu yang bisa kita olah sebaik-baiknya, bisa olah dengan bijak, tapi kita cuman pakai waktu itu buat hal-hal yang membuat kita rasa nyaman saja gitu. Terus seperti main HP tengah malam, atau scroll TikTok, scroll Instagram, bahkan main game sampai berjam-jam, kita sampai lupa berdoa atau mengerjakan tugas gitu. Dan padahal Yesus ini bilang, hidup baru itu nggak bisa dicampur sama kebiasaan lama. Yaitu pada ayat tadi, anggur baru butuh kantong yang baru juga. Jadi kalau kita mau ngalamin hidup yang baru dalam Yesus, maka kita harus berani berubah juga. Dan perubahan itu memang nggak gampang. Jujur aja, siapa sih yang suka kalau kebiasaan yang sudah nyaman itu diganggu? Misalnya kita sudah biasa atau kebiasaan ngomong kasar, tapi kita harus belajar untuk perlahan-lahan ngomong yang baik gitu. Dan biasanya kita suka ngeluh atau marah saat ada tugas numpuk atau saat ulangan. Kita dibuat bisa lebih sabar dalam belajar dan lebih mengandalkan Tuhan. Dan biasanya kita suka malas ke gereja, sekarang kita belajar untuk sering ikut pelayanan atau ibadah remaja di gereja. Rasanya berat, tapi itu ada tanda kalau kita tuh lagi digantiin dari kandang lama ke kandang yang baru dari Tuhan. Jadi kesimpulannya, di sini mau kita sebagai anak muda yang berani ambil komitmen yang baru, hidup
bukan cuma ngejar nilai, popularitas, atau kesenangan saat, tapi kita juga buat ngalamin damai sejahtera dan kasih sukacita dari Tuhan. Dan kalau kita mengelola waktu kita dengan baik, pasti kita tidak akan kehilangan waktu kita gitu. Kita bakal bisa meraih semua kegiatan itu dengan baik. Jadi kita pasti ada waktu buat belajar, ada waktu buat main, ada waktu buat doa, ada waktu buat istirahat. Jadi hidup kita bisa jadi lebih seimbang dan makin dekat dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih mau bertahan dengan kantong yang lama kita, atau kita siap jadi kantong yang baru yang bisa diisi dengan hal luar biasa dari Tuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, dan karena kami bisa renungkan firman ini, supaya firman ini dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, semoga firman ini juga menjadi berkat bagi kami dan membawa perubahan dalam hati dan hidup kami. Dan sekali lagi kami mau melakukan aktivitas kami, dan berkati kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu dan lindungi kami dari segala keburukan dan musibah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.